Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد، معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentunya kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang terus kita rasakan, nikmat yang sangat banyak, nikmat yang kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan pada sore hari ini kita mendapatkan nikmat yang sangat besar. Allah mengumpulkan kita di majelis zikir, di majelis ilmu yang tentunya telah kita ketahui keutamaan-keutamaannya. Dan para ulama juga mengatakan bahwa ketika suatu tempat itu nampak di sana ilmu, ada kegiatan yang berupa menuntut ilmu, disampaikan tentang agama Allah Subhanahu wa taala, maka akan sedikit kejelekan-kejelekan di tempat itu. Dan sebaliknya ketika tempat itu tidak ada ilmu, maka akan banyak kejelekan. Sehingga hendaknya kegiatan menyampaikan ilmu, menampakkan ilmu, mengajak orang kepada mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita terus bersemangat untuk kita mengadakannya, untuk kita mendukungnya, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi pertolongan untuk bisa ikhlas. Dan tidaklah kita mengharapkan dari ilmu yang kita sampaikan atau ilmu yang kita kegiatan majelis ilmu kecuali untuk mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita semuanya diberi pertolongan untuk bisa ikhlas. Seorang yang betul-betul memahami tentang agama Allah, atau seseorang yang betul-betul memahami tentang arti kehidupan, bahwa kehidupan itu adalah kehidupan akhirat, bahwa dunia itu adalah tempat untuk kita beramal, dan bahwa amal itu tidak akan menjadi amal yang benar kecuali kalau dibangun di atas ilmu. Maka orang tadi tentu akan bersungguh-sungguh dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu bahwa dunia adalah tempat untuk beramal, dan nanti akan ada balasan dari amalan tersebut di akhirat berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan surganya Allah Subhanahu wa taala, tempat yang penuh dengan kenikmatan, itu adalah tempat yang sangat dekat. Tempat yang sangat dekat dengan orang-orang yang berilmu dan beramal. Sangat dekat dengan orang-orang yang bertakwa. Tidaklah yang menghalangi atau tidaklah yang membatasi antara surga dengan orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah yang menghalangi kecuali apa? Kecuali kematian. Tidaklah yang menghalangi kecuali kematian. Maka seorang yang berakal dia akan betul-betul memperhatikan ilmu dan amal.
dia kembali dengan ilmu dan amal, dia akan mengamalkan ilmunya dan dia tidak akan beramal kecuali setelah berilmu, sehingga dia menjadi orang yang tahu mana perintah-perintah Allah, mana larangan-larangannya, mana yang halal, mana yang haram, karena semuanya itu adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah. Kita tidak boleh mengatakan ini perintah Allah padahal tidak diperintahkan. Kita tidak boleh mengatakan ini dilarang padahal tidak dilarang. Kita tidak boleh mengatakan ini diharamkan padahal tidak diharamkan. Itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala dan kita akan mengetahuinya dengan bersemangat dalam menuntut ilmu. Dan kita sebagaimana telah diketahui, kita masih dalam pembahasan kitab salah satu usul. Diartikan apa? Tiga landasan utama gitu ya. Tiga landasan utama. Ini yang kita belajar. Tiga landasan utama, tiga prinsip. Apa yang dimaksud dengan tiga prinsip? Sekarang kita akan masuk ke prinsip yang terakhir. Tapi saya khawatir prinsip yang 1 dan 2 lupa. Yang dimaksud dengan tiga prinsip ini apa? Yang dimaksud dengan tiga prinsip ini singkatnya adalah 3 pertanyaan di alam kubur. Ini yang dibahas dalam kitab ini. 3 prinsip yang dibahas dalam kitab ini adalah 3 perkara yang kita berharap akan menjadi bekal kita untuk bisa menjawab dari 3 pertanyaan di alam kubur. Apa saja pertanyaannya? Di alam kubur, man rabbuka? Siapa Rabbmu? Kemudian yang kedua, Wama dinuka? Apa agamamu? Yang ketiga, Waman nabiyuka? Siapa nabimu? Ini 3 pertanyaan yang akan ditanyakan di alam kubur sebagaimana disebutkan dalam hadis Al-Barra ibn Azib radhiyallahu taala anhu. Dan di sana ada orang yang tidak bisa menjawab. Disebutkan dalam hadis ada orang yang ketika ditanya dia mengatakan la adri. Ditanya siapa Rabbmu, tidak bisa menjawab. Ditanya siapa, apa agamamu, tidak bisa menjawab. Ditanya apa, siapa nabimu, tidak bisa menjawab. Karena memang menjawab pertanyaan ini bukan dengan hafalan, tetapi menjawab pertanyaan ini dengan iman. Sehingga kalau kita betul-betul mengetahui 3 perkara ini yang dibahas dalam pembahasan kita ini, mudah-mudahan kita akan menjadi orang yang bisa menjawabnya. Karena di sini memang bukan hanya sebatas hafalan, tetapi pemahaman yang juga perlu dihafal, karena ilmu itu sebetulnya perlu dihafal. Perlu dihafal. Ada 3 prinsip yang penting yang nanti akan ditanyakan. Ada 3 perkara yang nanti akan ditanyakan di alam kubur. Kalau ditanya apa 3 perkara itu, kita harus hafal. Yaitu kita akan ditanya man Rabbuk, siapa Rabbmu, akan ditanya apa agamamu, dan akan ditanya siapa nabimu. Yang bisa menjawab maka dia akan mendapatkan nikmat kubur. Dia akan mendapatkan sebagian dari nikmat surga. Akan dibukakan pintu surga sehingga wanginya surga sampai ke tempatnya, ke alam, ke tempat dia berada, di alam kubur yang luas, yang terang, dan dia pun akan memakai pakaian dari pakaian surga. Makanya kita katakan bahwa batas antara seorang yang bertakwa, yang istiqomah di atas agama Allah dengan surga, yang membatasi cuma apa? Cuma kematian. Yang membatasi cuma kematian. Dan ini sangat dekat. Surga itu sangat dekat. Sebagaimana surga juga sangat dekat, sebagaimana neraka juga sangat dekat pula, tapi dekatnya dengan orang yang tidak istiqomah, dekat dengan orang-orang kafir.
tidaklah yang membatasi dia dengan neraka kecuali juga kematian. Karena yang membatasi antara kita dengan surga adalah kematian, namun surga dekatnya dengan orang-orang yang mengenal Allah, mengenal agamanya, mengenal Rasulnya. Maka kita berusaha untuk betul-betul memahami tiga perkara ini. Jadi yang kita pelajari sebetulnya perkara yang ringkas, yaitu apa? Pertanyaan di alam kubur. Yang kita berharap ketika nanti ditanya, kita akan apa? Akan bisa menjawab. Apalagi di masa-masa sekarang ini, kita diberi pelajaran sebentar ada orang meninggal, ada lagi orang meninggal lagi. Nggak tahu di sini ada nggak? Kalau di tempat kita di sana, subhanallah, setiap hari meninggal karena musibah ini, pandemi ini. Makanya saya mohon maaf, sebagian saya tidak bisa salami dengan tangan, jarak jauh saja. Mungkin di sini tidak terjadi ya, tapi di tempat kita di sana Purwokerto banyak. Ada pengumuman lagi orang meninggal karena ini, meninggal lagi keluarganya di karantina, habis lagi meninggal lagi keluarganya di karantina, seminggu lagi putranya, lagi terus. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita, seakan-akan kematian itu apa? Sesuatu yang sudah dekat. Hidup dan mati sesuatu yang tidak sebagaimana sebelumnya, sebelum terjadinya musibah ini. Sehingga hendaknya betul-betul kita manfaatkan waktu dengan ilmu dan amal soleh. Ilmu dan amal soleh ini yang akan kita bawa. Amal soleh itulah yang nanti akan kita bawa pada kehidupan akhirat, yang akan bermanfaat, yang akan menemani kita di alam akhirat. Makanya kita dapatkan sebagian salafus soleh saking bersemangatnya dalam memanfaatkan waktu untuk beramal, sampai dikatakan kalau besok diberitahu besok malaikat maut mau datang mencabut, dia sudah tidak bisa menambah amalnya. Karena dia memang orang yang selalu apa? Beramal. Sampai diberitahu besok malaikat maut mau datang, seandainya diberitahu dia sudah nggak bisa nambah apa? Nambah amalnya, karena sudah saking padatnya waktunya dengan amalan. Berbeda dengan kita. Kalau kita diberitahu besok mati, wah sudah sekarang tambahi amalan, dan seterusnya. Ini secara ringkas. Dan tiga perkara yang akan ditanyakan di alam kubur, yaitu ditanyakan tentang siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu, mendorong kita untuk kita mempelajari tiga perkara tersebut, yaitu kita hendaknya mengenal Rabb kita. Kita hendaknya mengenal Rabb. Kalau ditanya siapa Rabbmu, jawabannya adalah apa? Rabbku adalah Allah. Tapi kapan orang bisa mengatakan Rabbku adalah Allah? Apakah nanti di alam kubur dia bisa mengatakan Rabbku adalah Allah? Kapan dia akan bisa mengatakan itu? Ketika dia sudah mengenal Allah di dunia. Yaitu dia meyakini bahwa Allah lah yang diibadahi satu-satunya. Minimal dia paling tidak dia mengenal Allah dari sisi Allah lah al-ma'bud bil haq, yang berhak diibadahi. Yang selain Allah tidak berhak diibadahi. Paham di sini? Ini orang dikatakan mengenal Allah yang nanti insya Allah ketika di akhirat dia bisa mengatakan Rabbi Allah. Ketika ditanya oleh malaikat man Rabbuk, dia akan mengatakan Rabbi Allah. Kenapa? Karena dia mengenal Allah. Bagaimana dia bisa menjadi orang mengenal Allah? Ketika dia sudah meyakini Allah sebagai satu-satunya yang diibadahi. Diibadahi dengan apa? Ya dengan berbagai macam ibadah. Ibadah itu satu macam atau banyak? Banyak. Ibadah itu bukan hanya dengan lesan, ibadah itu bukan dengan anggota badan.
Kadang kalau kita ditanya ibadah itu apa, jawabannya ibadah-ibadah yang nampak. Sehingga kalau saya tanya satu-satu mungkin sampai mana udah berhenti. Padahal masih ada ibadah yang lainnya, yaitu ibadah hati. Di sana ada tawakal, di sana ada takut yang ibadah, di sana ada cinta yang ibadah, ada harapan yang ibadah. Dan itu semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang memberikan salah satu ibadah kepada selain Allah, di samping dia beribadah kepada Allah, dia beribadah kepada Allah, tapi juga dia berikan salah satu bagian ibadah kepada selain Allah, maka dia apa? Maka dia muslim atau bukan? Dia bukan muslim. Dan dia bukan orang yang mengenal Allah. Kalau masih memberikan salah satu apa? Salah satu ibadah diberikan kepada selain Allah. Di samping dia beribadah juga kepada Allah, tapi dia masih berikan juga sebagai ibadah kepada selain Allah, maka dia bukan orang yang mengenal Allah. Dan nanti ketika ditanya, dia tidak akan bisa menjawab. Ketika ditanya, "Man rabbuk?" Dia akan mengatakan, la adri, saya tidak tahu. Tapi dulu saya tahu waktu di dunia. Tapi sekarang saya tidak tahu. Karena dia memang bukan orang yang mengenal Allah. Kenapa? Karena dia masih memberikan ibadah kepada selain Allah. Maka orang yang masih memberikan ibadah kepada selain Allah, di samping beribadah kepada Allah, bukan orang yang telah mengenal Allah. Dan dia bukan seorang muslim. Dia bukan seorang muslim. Disebutkan dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Wa man yad'u ma'allah ilahan akhar." Barang siapa yang beribadah bersama Allah kepada selain Allah, beribadah bersama Allah, artinya beribadah kepada Allah, ya juga beribadah kepada selain Allah. Dia adalah orang yang kalau hari raya Idul Adha dia sembelih korban karena siapa? Allah. Tapi kalau satu suro dia juga sembelih kepala apa? Kepala ayam, ayamnya di kepalanya dibendam. Namanya sedekah bumi misalnya. Ada di sebagian tempat. Dia kalau Idul Adha menyembelih karena Allah. Tapi kalau satu suro, itu istilah kita ya. Kalau dalam agama ini namanya Muharram. Itu dia sembelih kepala sapi dilemparkan di laut. Namanya sedekah laut. Itu penyembelihan kepada selain. Yang seperti ini, kalau dia tidak bertobat sampai matinya, maka sangat mungkin dia tidak bisa menjawab ketika ditanya siapa Rabbmu. Kenapa? Karena dia masih beribadah kepada selain Allah. Meskipun ketika Idul Adha dia nyembelihnya karena Allah. Allah berfirman, "Wa man yad'u ma'allah ilahan akhar." Barang siapa yang beribadah kepada Allah bersama juga kepada selain Allah, atau beribadah bersama Allah kepada juga selain Allah, maka dikatakan oleh Allah, la burhana lahu, dia itu tidak punya, dia tidak di atas ilmu, dia tidak di atas petunjuk. Artinya tidak ada dalil satupun yang membolehkan orang beribadah kepada selain Allah. Tidak ada. Tidak ada satupun pembenaran, tidak ada satu alasan gitu ya, yang bisa membenarkan peribadatan kepada selain Allah. Tidak ada satupun. Meskipun mungkin dia nyebutkan ayat, nyebutkan hadis, pasti dia salah dalam memahaminya. Karena Allah menyatakan tidak ada dalil, tidak ada petunjuk orang yang beribadah kepada Allah bersamaan dia beribadah kepada Allah. Maka kita jangan tertipu dengan apa? Pandainya dia menyebutkan ayat. Berbuat syirik kok nyebutkan ayat. Berbuat syirik kok nyebutkan dalil hadis. Kita sudah punya ayat ini yang mengatakan barang siapa yang beribadah bersama dengan Allah dan juga selain Allah, beribadah menyekutukan Allah, di samping dia beribadah kepada Allah, maka dia orang yang tidak di atas petunjuk, tidak di atas dalil. Jadi kita jangan tertipu dengan ayat atau hadis yang disampaikan, karena pasti dia salah dalam memahaminya.
fa inna ma hisabuhu 'ala Allah la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu 'ala Allah. Dan nanti hisabnya adalah di sisi Allah. Dia akan diminta pertanggungjawaban dari perbuatannya di sisi Allah. Fa inna ma hisabuhu 'inda Rabbi, di sisi Rabbnya. Innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan pernah beruntung. Siapa itu orang kafir? Yang tadi, yang beribadah kepada Allah juga kepada selain Allah. Itu orang kafir. Dikatakan dalam ayat ini itu orang kafir. Berarti orang muslim yang bagaimana? Orang muslim yang beribadah hanya kepada Allah saja, menjalankan la ilaha illallah, hanya untuk Allah saja, itu seorang muslim. Orang yang mengenal Allah itu orang yang beribadah hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Kalau masih kepada yang lainnya, itu bukan orang yang mengenal Allah, itu bukan orang muslim, dan itu orang kafir. Maka mengenal Allah menjadi perkara yang apa? Yang sangat penting untuk kita pahami, dan ini sudah lewat. Tapi saya ingatkan karena kita di ujung pembahasan ini. Kita sudah masuk ke prinsip yang ketiga. Prinsip yang pertama mengenal Allah, sudah paham? Nah, prinsip yang kedua apa? Mengenal agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa agama Allah itu bukan sekedar seorang itu mengaku-ngaku orang yang beragama dengan agama Allah. Dan agama Allah itu untuk kita bisa, dan agama Allah itu bertingkat-tingkat, ya. Tidak satu tingkat. Dan untuk semakin naik tingkatannya dalam kita beragama di atas agama Allah, untuk semakin naik tingkatannya, maka butuh apa? Butuh amal. Butuh beramal. Butuh menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Itu agama Allah. Agama Allah itu yang menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Itu agama Allah. Dan itu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Agama Allah itu sarana untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana supaya kita dekat kepada Allah? Kita jalankan perintahnya dan kita tinggalkan larangannya. Dan ketika seseorang sudah menjalankan yang pertama tadi, beribadah hanya kepada Allah saja, maka dia telah mengenal Allah. Kemudian untuk menjadi orang yang di atas Islam, dia harus membuktikan dengan memberikan ibadah-ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah yang paling pertama, paling utama setelah bertauhid kepada Allah adalah salat. Kemudian yang paling utama berikutnya adalah apa? Zakat. Kemudian yang paling utama berikutnya adalah puasa. Kemudian setelah itu adalah apa? Haji. Ini yang paling utama. Setelah itu disempurnakan dengan yang wajib-wajib yang lainnya. Dari perintah-perintah Allah, tapi itu bukan rukun, tapi wajib. Tapi bukan rukunnya agama, bukan rukunnya Islam, tapi kewajiban. Seperti birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Kemudian apalagi silaturahim. Kemudian kewajiban-kewajiban yang lainnya. Semakin dia jalankan kewajiban, maka akan semakin sempurna agamanya. Naik tingkatan agamanya terus. Sampai ketika yang wajib dia jalankan semuanya, yang haram dia tinggalkan semuanya, masuklah dia dalam tingkatan agama yang disebut dengan iman. Tingkatan agama yang disebut dengan apa? Iman. Sudah di atasnya Islam. Ya Islam, tapi Islamnya sudah Islam yang sempurna. Artinya dia sudah seorang yang sempurna Islamnya. Karena tidak setiap orang Islam sempurna Islamnya. Tidak setiap orang Islam itu naik masuk ke dalam kelompok kaum mukminin. Tapi dia sudah Muslim. Karena dia sudah apa? Menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang diibadahi, dan dia sudah sholat, Muslim sudah. Tapi apakah sudah tingkatannya sempurna agamanya? Sudah tingkatannya mukmin? Belum. Untuk menjadi tingkatan itu dia harus menjalankan semua perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan
Allah Subhanahu wa taala. Ingin naik tingkatan lagi, maka dia jalankan pula yang sunnah. Dia jalankan yang sunnah, kemudian dia tinggalkan yang makruh. Dia jalankan yang sunnah, dia tinggalkan yang makruh, maka naiklah dia kepada tingkatan yang lebih tinggi lagi, yaitu tingkatan ihsan. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ini namanya tingkatan apa? Agama. Tingkatan agama. Apa pengaruhnya nanti di akhirat? Pengaruhnya sangat besar. Karena nanti kita akan membawa Islam ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membawa Islam dengan sempurna, maka kita pun akan cepat menuju ke surga. Kita akan melewati sirat. Setiap orang tanpa terkecuali akan melewati apa? Sirat. Kecuali orang-orang kafir. Orang-orang kafir sebagian ulama mengatakan tidak akan melewati sirat karena pasti jatuh. Terus bagaimana? Akan dilempar langsung. Akan dilempar langsung ke api neraka, wala'iyadzubillah. Tetapi orang-orang yang muslimin, orang punya Islam akan melewati sirat. Kalau dia adalah orang yang tingkatan Islamnya sempurna, maka dia akan melewati dengan apa? Dengan cepat. Dan keadaan orang yang melewati sirat itu tidak sama. Ada yang sangat cepat, ada yang cepat, ada yang pelan, bahkan ada yang berjalannya pakai pantat. Sementara di samping kanan dan samping kiri ada kalali pada besi yang menarik-narik. Nasallallahu salama, dan kita akan mengalami itu. Sehingga seorang yang ingin cepat masuk ke dalam surga, dia tingkatkan, dia berusaha untuk menyempurnakan agamanya, dia tingkatkan. Dia tingkatkan kesempurnaan agamanya, dia tambah ilmu, tambah amal, tambah ilmu, tambah amal. Begitu. Untuk bisa meningkatkan untuk bisa menyempurnakan agama, maka butuh ilmu dan amal. Jangan jadi orang yang dari dulu ya gitu-gitu terus, sholat dari dulu ya asal-asalan terus. Harus berubah. Harus kita pelajari sholat dengan benar, pelajari taharah dengan benar agar sholat kita semakin baik. Kemudian ibadah yang lainnya kita jalankan dengan semakin sempurna. Zakat bagi yang wajib zakat, puasa ketika bulan Ramadan. Kita harus pahami apa itu puasa supaya kita betul-betul menjalankan kewajiban. Dan ini kewajiban yang paling penting, itu adalah rukun Islam. Baru kemudian kewajiban-kewajiban yang lainnya. Dan dengan mengenal tingkatan-tingkatan agama, kita juga bisa memahami bahwa kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran atau dalam hadis, ketika Allah mengatakan tidak beriman belum tentu kafir. Tidak beriman belum tentu apa? Belum tentu kafir. Tidak masuk surga juga belum tentu kafir. Tetapi ada orang yang memang dia muslim tapi masuk surganya apa? Tidak langsung, masuk neraka dulu. Ada juga orang, karena ada orang muslim tingkatan agamanya tidak sama. Jadi ada orang muslim yang masuk neraka lebih dulu dengan sebab tidak sempurnanya apa? Agamanya, dan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia harus dengan ketetapan Allah dia harus masuk ke dalam neraka, yang kemudian karena keislamannya dia nanti akan masuk ke surga. Sehingga kalimatnya kadang dalam hadis tidak akan masuk surga. Itu artinya bukan tidak masuk surga selamanya. Kadang tidak masuk surga artinya tidak masuk surga di gelombang yang pertama, tapi nanti terakhir. Ada juga kalimat tidak beriman. Tidak beriman belum tentu belum kafir. Tidak beriman artinya imannya kurang. Sehingga jangan kemudian salah dalam memahami hadis-hadis yang mengatakan tidak beriman itu bukan berarti terus dikatakan apa kafir, karena memang Islam itu tingkatannya tidak sama. Islam itu tingkatannya tidak sama. Ada yang sempurna imannya, ada yang kurang imannya. Jadi kalau kalimat tidak beriman bisa jadi tidak sempurna imannya. Jangan diartikan tidak beriman berarti tidak punya iman. Ya kalau tidak punya iman ya berarti kafir, tapi itu pemahaman yang keliru. Kita harus memahami bahwa agama itu tidak sama tingkatannya, dan orang
yang belum sempurna agamanya karena berbuat dosa besar tidak keluar dari Islam, tapi dia terancam dengan api neraka, tapi tidak kemudian dikatakan keluar dari Islam dengan sebab dosa besarnya. Terus bagaimana orang yang berbuat dosa besar? Apa hukumnya? Ya, dia itu adalah orang yang tidak sempurna imannya. Dan dia orang nanti di akhirat bagaimana? Masuk surga atau masuk neraka? Orang yang Islam tapi banyak maksiatnya, di akhirat masuk surga atau masuk neraka? Dia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengampuni dosa-dosanya, maka dia menjadi orang yang beruntung. Meskipun punya dosa tapi diampuni, maka masuk surga. Tapi ketika dia tidak diampuni, maka dia harus masuk neraka, karena surga tempatnya orang yang tidak punya apa? Tidak punya dosa. Sehingga dosa-dosanya harus dibersihkan dulu, dosa-dosa dia di neraka ketika dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Oleh karena itu meminta ampunan dari Allah itu sangat penting untuk kita banyak-banyak beristighfar, senantiasa beristighfar. Dan Nabi SAW yang sudah ditetapkan akan masuk ke dalam surga, bahkan manusia yang pertama kali masuk ke dalam surga, beliau masih banyak beristighfar, banyak beristighfar. Maka tentunya kita lebih pantas untuk banyak beristighfar. Tapi istighfar yang dimaksud di sini istighfar yang apa? Istighfar yang sesungguhnya dengan lisan, dengan hati dan dengan amalan. Bukan orang yang beristighfar tapi maksiatnya terus. Tapi maksiat sambil istighfar. Nah, itu istighfarnya butuh istighfar lagi. Istighfarnya masih butuh istighfar lagi. Nasallallahu salamah, kita sangat butuh dengan ampunan Allah. Siapapun kita sangat butuh dengan ampunan Allah, maka berbanyak-banyaklah beristighfar. Meskipun sudah banyak amalan, jangan merasa sudah sempurna, bahkan kita terus merasa masih penuh dengan dosa, penuh dengan kekurangan, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, mengenal apa? Agama Allah. Mengenal Allah, mengenal agama Allah. Yang ketiga sekarang pembahasan kita kira-kira apa? Mengenal nabinya Allah. Nabinya Allah itu berarti perantara antara Allah dengan hamba, ya kan? Yang menjadi perantara sehingga hamba tahu tentang Allah, sehingga hamba tahu tentang agama Allah. Yang menjadi perantara siapa? Nabinya, utusannya. Maka mengenal utusannya menjadi perkara yang sangat penting, karena pokok yang pertama, mengenal Allah tidak akan terwujud. Mengenal agama Allah juga tidak bisa kita wujudkan kecuali dengan adanya Nabi yang diutus oleh Allah. Maka mengenal Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah ini menjadi perkara yang sangat penting dalam agama kita, dan nanti akan ditanya di alam kubur. Akan ditanya siapa nabi. Agar kita bisa menjawab ketika ditanya siapa nabimu, yaitu kita mengatakan nabiku apa? Nabi Muhammad. Nabiku adalah Nabi Muhammad SAW. Untuk bisa menjawab itu kita perlu mempelajari tentang mengenal Nabi Muhammad SAW. Mengenal dari sisi apanya? Ya, dari sisi kehidupannya, baik itu namanya, nasabnya, kemudian umurnya, hidupnya, kemudian tentang berkaitan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Nabi SAW, dari hijrah, dari yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang ada pada Nabi SAW. Dan yang paling penting adalah mengenal apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Mengenal apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka akan disampaikan di sini oleh muallif secara ringkas tentang mengenal Nabi. Dikatakan di sini, wa huwa
beliau Nabi kita adalah Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim. Nabi kita Muhammad SAW atau Nabi kita itu namanya adalah Muhammad. Di samping nama-nama yang lainnya, beliau punya nama banyak disebutkan dalam hadis. Tapi nama yang paling utama itu nama Muhammad, dan itu nama yang disebutkan dalam Al-Quran. Disebutkan dalam Al-Quran, makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Dalam ayat yang lainnya apa? Wa ma Muhammadun illa rasulun. Yang disebutkan dalam Al-Quran namanya adalah Muhammad. Meskipun beliau punya nama-nama yang lain, dan nama-nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu nama-nama yang menunjukkan sifatnya, nama-nama yang punya makna, nama-nama yang punya makna. Beda dengan nama-nama kita. Nama kita kadang namanya bagus, tapi orangnya kebalikan dari namanya. Namanya Hasan, bagus, ya kan? Artinya bagus itu. Tapi orangnya lagi di penjara. Nah, ini kalau nama Nabi SAW itu menunjukkan sifatnya. Maka termasuk nama Muhammad SAW itu juga memiliki makna, itu yang terpuji. Karena beliau adalah orang yang memiliki akhlak yang terpuji. Sama dengan nama-nama Allah. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu nama-nama yang memiliki makna, menunjukkan sifat. Bahkan nama Allah itu nama yang husna. Dan ini kalau ini hanya milik Allah, nama yang husna. Hanya milik Allah saja nama yang husna. Tetapi nama yang menunjukkan sifat juga ada ya, pada Nabi SAW dan juga ada pada Al-Quran. Al-Quran juga nama-namanya menunjukkan sifat-sifatnya. Tapi yang selainnya tidak. Yang selainnya tidak. Jadi namanya Muhammad ibn Abdullah. Muhammad putranya Abdullah. Berarti bapaknya siapa? Bapaknya adalah Abdullah. Apakah Abdullah menjumpai kenabian Nabi? Tidak. Kenapa? Karena wafat sebelum lahirnya Nabi. Wafat sebelum lahirnya Nabi. Sehingga beliau tidak menjumpai Nabi dan tidak mengikuti agamanya Nabi. Tidak agamanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abdullah ini adalah putranya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini berarti apanya? Nabi Muhammad SAW kakeknya. Dan beliau lah yang mengasuh Nabi ketika lahir karena sudah tidak punya bapak. Maka diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Dan ini nama-nama Abdul Muttalib itu bukan namanya. Namanya itu adalah Syaibatul Hamdi. Tapi kemudian dikenal dengan Abdul Muttalib. Ya, untuk rincinya perlu belajar sirah. Ya, tapi di sini namanya aslinya adalah Abdul Muttalib. Kemudian Abdul Muttalib ini putranya Hashim. Dan Hashim juga bukan nama. Jadi kalau kita lihat nasabnya Nabi disebutkan Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim dan seterusnya, itu kebanyakan bukan namanya. Kebanyakan bukan namanya. Hashim sendiri namanya adalah Amr. Tapi kemudian dikenal dengan Hashim. Jadi dikenalnya dengan lakobnya Ibn Hashim. Dan Hashim min Quraisy. Hashim ini dari suku Quraisy. Karena suku Quraisy pernah dengar? Ini suku yang paling terkenal. Kalau kita nggak dengar ya memang kita yang kurang perhatian. Karena ini suku yang sangat sangat terkenal. Sejak zaman dahulu sampai sekarang suku Quraisy ini suku yang paling terkenal di kabilah. Tahu kabilah nggak? Apa bahasanya kita?
suku-suku. Ya. Di suku-suku Arab, suku Quraisy itu suku yang paling mulia, paling terkenal, paling dikenal karena saking bagusnya, saking kuat. Jadi beliau berasal dari suku yang paling bagus, suku yang paling terkenal, suku yang paling mulia. Dan Quraisy ini dari mana? Wa Quraisy minal Arab. Dan Quraisy ini dari bangsa Arab. Dari bangsa Arab. Dan Arab itu keturunannya siapa? Bangsa Arab itu keturunannya siapa? Wal Arab min dzurriyyati Ismail. Arab itu, bangsa Arab itu dari keturunannya Nabi Ismail. Dari keturunannya Nabi Ismail. Dan Nabi Ismail itu putranya siapa? Putranya Nabi Ibrahim. Putranya Nabi Ibrahim Al-Khalil, yang dikenal dengan Khalilullah, yang sudah sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah sehingga menjadi Khalilullah. Dan Khalilullah cuma ada dua, yaitu Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim. Khalilullah cuma dua. Dan Nabi Ibrahim itu punya dua putra sebetulnya, yaitu Ismail dan Ishak. Ismail dan Ishak. Dan beliau diberi karunia oleh Allah keturunan setelah umurnya lanjut usia. Setelah umurnya lanjut usia, kemudian Allah berikan putra yang namanya Ismail, ya. Dan setelah itu juga Nabi Ibrahim dikaruniai putra lagi, yaitu Ishak, yang kedua-duanya adalah utusan Allah. Makanya Ismail putranya Nabi Ibrahim. Ibrahim ini dikenal dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena para nabi berikutnya semuanya adalah keturunannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bapaknya para nabi, punya putra Ismail dan Ishak. Dari Ishak kemudian turunlah Bani Israel. Turunlah putranya Ishak itu Yakub, dan Yakub itu adalah Israel. Yakub dikenal dengan nama Israel, yang putra-putranya jadi Bani Israel. Setelah Israel itu adalah nama dari Yakub. Adapun Ismail tidak. Ismail keturunannya yang menjadi nabi adalah Nabi Muhammad SAW, yang kemudian menjadi penutup para nabi, menjadi pemimpin para nabi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, sebaik-baik nabi. Dan Nabi Muhammad SAW itu keturunannya Nabi Ismail. Dan nasabnya disebutkan oleh para ulama, nasabnya terjaga, disebutkan sampai ke 20 nasab, sampai ke bapak yang ke-20. Bapaknya sampai yang ke-20 itu masih terjaga, masih dikenal, masih terjaga nasabnya. Beda dengan kita kan. Kalau kita ditanya kakek yang ketiga, ada yang tahu kakeknya yang ketiga? Keempat. Bapaknya masih tahu bapaknya? Tahu. Terus bapaknya bapak masih tahu? Masih. Terus kakeknya, bapaknya kakek? Masih tahu? Masih tahu? Hah? Ada yang tahu, ada ya? Tidak. Atasnya lagi tambah nggak tahu lagi. Nah, Nabi Muhammad SAW dijelaskan oleh para ulama, sepakat para ulama 20 sampai ke 20. Nasab yang ke-20 masih apa? Masih dikenal. Jadi Nabi Muhammad SAW itu dari sebaik-baik nasab, orang yang paling mulia nasabnya, pilihan. Dan para nabi semuanya adalah pilihan dari Allah, dari sebaik-baik apa? Sebaik-baik nasab, termasuk Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan Nabi Muhammad SAW ini tidak disebutkan di kitab ini, tapi beliau lahir pada hari Senin, yang dikenal dengan tahun gajah. Jadi dulu tahunnya tahun apa? Dikenalnya dengan tahun peristiwa. Tidak pakai angka. Lainnya kapan? Tahun gajah, karena ada peristiwa apa? Antara gajah yang hendak menghancurkan Ka'bah dan digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan tadi bapaknya meninggal dunia sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian setelah lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti adat yang ada, kebiasaannya ada, disusui oleh orang-orang di orang-orang gunung, disusui oleh orang-orang pedalaman ya, supaya tetap jaga fisiknya, sehatnya, karena kalau di desa, di gunung itu masih lebih segar. Juga terjaga bahasanya. Orang kalau sudah di kota biasanya bahasanya sudah mulai mulai rusak. Bahasa Indonesia juga sudah mulai rusak kalau di kota. Saya sudah bukan saya lagi, kamu sudah bukan kamu lagi, kan? Jadi sudah berubah. Tapi kalau di desa masih terjaga. Dan Nabi SAW waktu itu ketika kecil bersama dengan Bani Sa'diyah, bersama dengan suku Sa'diyah. Dikatakan di sini bahwa beliau walahu minal umri salasun wa sittuna sana. Beliau usianya, umurnya, masa hidupnya itu berapa tahun? 63. Usia beliau 63. Minha arba'una qabla nubuwah. Yang 63 ini dibagi dua, sebelum Nabi dan setelah Nabi. Sebelum Nabi sampai umur berapa? Sampai umur 40. Yang tersisa berapa tahun? 23. Itu menjadi seorang nabi dan rasul. Wasalatun wa ishrun nabiyan wa rasula. Dan 23 tahun belum jadi nabi dan rasul. Belum jadi nabi dan rasul 23 tahun. Dan 23 tahun ini pun dibagi dua. Masa hidup beliau di Mekah dan masa hidup beliau di Madinah. Di Mekah berapa tahun? Ini 23 dibagi dua lagi. Yang tadi 63 dibagi dua, 40 sebelum jadi nabi dan rasul, 23 setelah menjadi nabi dan rasul. Yang 23 dibagi dua lagi. Masa hidup di Mekah dan masa hidup di Madinah. Kapan di Mekah? Berapa tahun di Mekah? 13 tahun dan 10 tahun di Madinah. Dan wafatnya di mana? Di Madinah. Sehingga makamnya juga ada di Madinah. Lahir di Mekah tapi wafatnya di Madinah. Ketika 40 tahun sebelum jadi nabi dan rasul, apa yang dikenal tentang sosok Muhammad sebelum jadi nabi dan rasul? Apa yang dikenal? Apakah dikenal orang jelek, orang jahat, orang tidak berakhlak? Tidak. Meskipun belum jadi nabi dan rasul, beliau memang dikenal sebagai al-amin, orang yang dipercaya, orang yang luar biasa akhlaknya, tidak terbawa dengan kejelekan-kejelekan yang ada di masa jahiliyah. Karena waktu itu masa apa? Masa jahiliyah. Sebelum belum jadi nabi dan rasul, masa itu disebut dengan masa jahiliyah. Kapan masa jahiliyah hilang? Setelah belum menjadi rasul. Hilanglah masa jahiliyah. Tidak bisa disebut lagi dengan masa jahiliyah. Tetapi meskipun beliau mendapati masa jahiliyah, beliau tidak sama dengan orang-orang apa? Jahiliyah yang beribadah kepada selain Allah, yang mabuk-mabukan, yang luar biasa. Disebutkan dalam hadis bahwa sebelum diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu keadaan bangsa Arab adalah keadaan yang sangat jelek. Tidak ada orang yang diridhoi oleh Allah. Semuanya dimurkai oleh Allah. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, orang yang hidup di masa itu adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Kecuali segelintir orang yang masih mengikuti Nabi, masih mengikuti masih disebut dengan ahlul kitab, yaitu orang-orang yang mengikuti agama kitab Injil dan kitab Taurat.
pengikutnya Nabi Musa dan pengikutnya Nabi Isa. Masih tersisa beberapa gelintir. Yang lainnya adalah semua orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah mengutus Nabi Muhammad pada masa yang sangat tepat, masa yang sangat dibutuhkan. Pada saat orang-orang butuh adanya seorang Rasul untuk mengeluarkan manusia dari kesesatan kepada apa? Kepada petunjuk. Dan ketika Nabi SAW sebelum jadi Nabi dan Rasul, beliau tidak bisa dikatakan sebagai orang yang apa? Sesat, tidak bisa. Dan itu bagaimana ayatnya? Wa wajadaka dhallan fahada. Allah mendapati engkau dalam keadaan dhallan. Dhallan itu ya menyimpang, sesat gitu ya. Tapi jangan diartikan seperti itu. Yang dimaksud dengan dhallan di sini adalah bahwa Nabi Muhammad SAW sebelum diutus menjadi Rasul, beliau belum tahu hukum-hukum Allah. Belum tahu hukum-hukum Allah, tapi melanggar hukum-hukum Allah juga tidak. Nabi tidak melanggar hukum-hukum Allah. Yang lainnya beribadah kepada patung, beliau tidak beribadah kepada patung. Padahal Ka'bah itu penuh dengan apa? Patung, di dalam dan di luarnya. Penuh dengan patung. Ka'bah itu. Sampai Nabi meninggalkan kota Mekah, hijrah ke Madinah, itu Ka'bah penuh dengan apa? Patung. Di sekitar Ka'bah penuh dengan patung. Itu peribadatan orang-orang apa? Jahiliyah. Kapan patung-patung ini dihancurkan? Setelah Nabi setelah Nabi hijrah, setelah hijrahnya Nabi, 8 tahun setelah hijrahnya Nabi, dalam peristiwa yang namanya Fathu Mekah, dibukanya kota Mekah, dihancurkanlah patung-patung tadi. Dan ketika seperti itu Nabi tidak terbawa. Sempat di suatu saat Nabi SAW menggembala di malam hari, dan ketika menggembala beliau apa? Mendengar sayup-sayup suara musik. Dan beliau tertarik ingin apa? Menuju ke suara tadi. Tapi tidak sampai ke suara tadi, Allah menjadikan beliau apa? Tertidur. Sehingga pun suara-suara musik tidak pernah didengar oleh beliau. Allah selamatkan beliau, Allah jaga beliau sebelum menjadi Nabi dan Rasul. Sebelum jadi Nabi dan Rasul. Jadi kalimat dhallan fahada dalam ayat surat Al-Duha itu artinya bukan Nabi sesat atau Nabi melanggar agama Allah, tidak. Tapi Nabi belum tahu perincian dari agama Allah. Nabi belum tahu hukum-hukum syariat. Iya, karena belum diberi wahyu. Kemudian fahada, kemudian Nabi diberi wahyu, diberi petunjuk sehingga tahu, oh ini petunjuk Allah, ini petunjuk Allah. Sehingga tidak bisa dikatakan Nabi sebelum diutus menjadi Rasul beliau sesat. Karena kalimat sesat seakan-akan melanggar apa? Syariat. Pernah dengar kan ada orang yang mengatakan itu? Ada orang yang mengatakan seperti itu, salah, dia salah memahami. Nabi tidak pernah tersesat. Dalam artian tidak pernah melanggar agama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun saat itu beliau belum tahu agama Allah, tapi beliau tidak melanggar agama Allah Subhanahu wa taala, dan beliau dikenal sebagai orang yang amanah, orang yang berakhlak mulia. Makanya Khadijah radhiyallahu taala anha ketika awal mula Nabi mendapatkan wahyu, dan Nabi ketakutan karena belum pernah melihat malaikat Jibril. Kemudian beliau ketakutan dengan peristiwa itu, minta diselimuti oleh Khadijah, dan kemudian dia membesarkan hati beliau bahwasanya bahwasanya engkau tidak akan mendapatkan kejelekan. Kenapa? Karena orang yang baik, orang ini disebutkan kebaikan-kebaikannya. Di masa jahiliyah beliau terkenal sebagai orang yang baik, dan Khadijah mengingatkan beliau adalah sebagai orang yang baik, insya Allah tidak akan terkena kejelekan. Ini perannya Khadijah luar biasa ketika awal-awal dakwah. Di awal-awal dakwah luar biasa perannya, sangat membantu dakwahnya Nabi SAW, mendukung dakwahnya Nabi, langsung menjadi wanita pertama yang beriman. Makanya para ulama
ada berpendapat bahwa Khadijah adalah wanita yang paling baik dari istri-istri Nabi. Semuanya baik, tapi yang paling afdal adalah Khadijah. Di antaranya juga datang dalam hadis bahwa malaikat Jibril memberitakan kepada Nabi bahwa Khadijah nanti akan mendapatkan apa? Istana di surga. Maka kemudian Nabi diperintahkan untuk memberikan kabar gembira bahwasanya Allah memberikan kabar gembira kepada Khadijah dengan istana di surga. Istana yang indah dan istana yang tidak ada suara gaduh, istana yang tidak ada capek. Karena istana surga. Ditambahi keterangan itu wallahu a'lam bishawab untuk mengingatkan kita bahwa ketika sudah disebut surga, istana tapi ada kalimat surga itu dengan yang di dunia hanya sama namanya. Kalau ada bidadari surga atau istri yang di surga, maka jangan disamakan dengan yang di dunia. Kalau sudah ada surganya gitu, sudah disandarkan kepada kalimat surga, dengan yang di dunia itu hanya sama banyak namanya. Hakikatnya jauh berbeda. Kalau istana di dunia ya masih bising, masih apalagi capek, harus bersifat, tapi yang di surga tidak ada capek. Maka beliau Khadijah ini menjadi wanita yang paling afdol dari istri-istri Nabi. Bahkan dari wanita-wanita yang ada di muka bumi. Tapi ada juga yang berpendapat siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya kedua-duanya punya keutamaan. Kalau Khadijah keutamaannya di awal-awal dakwah luar biasa, kebaikannya dan hikmahnya, keberaniannya, kedewasaannya. Tapi setelah wafatnya Nabi, yang paling banyak berperan menyampaikan agama dari kalangan wanita adalah Aisyah, wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah nggak meriwayatkan karena Khadijah meninggal sebelum wafatnya Nabi SAW. Tetapi Aisyah meriwayatkan hadis yang sangat banyak dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, sehingga beliau juga menjadi wanita yang paling utama. Ya, jadi beliau adalah sebelum diutus jadi Rasul, beliau dikenal sebagai orang yang baik, sebagai orang yang amanah, sebagai orang yang luar biasa akhlaknya. Karena memang beliau disiapkan untuk menjadi apa? Untuk menjadi Nabi dan Rasul. Beliau disiapkan oleh Allah untuk menjadi Nabi dan Rasul. Maka sejarah biografi berikut sebelumnya harus apa? Harus baik. Makanya kita kalau ingin diterima apa yang kita sampaikan, ya kita harus menjaga apa? Menjaga biografi hidup kita. Karena kalau kita tidak peduli dengan sikap kita, nanti ketika kita ingin menyampaikan kebaikan, mungkin orang tidak akan menerima karena melihat latar belakang sebelumnya. Bisa jadi begitu. Nabi SAW dijaga oleh Allah sehingga latar belakang sebelum jadi Nabi pun dikenal sebagai orang yang baik, dikenal sebagai, bahkan dijuluki dengan Al-Amin. Sehingga waktu beliau meninggalkan kota Mekah, turun izin untuk hijrah di malam hijrahnya Nabi SAW, ketika orang-orang kafir Quraisy sepakat, seluruh suku sepakat untuk mengutus seorang pemuda yang kuat untuk membunuh Nabi secara bersama-sama. Nabi menempatkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat beliau, dan beliau kemudian meninggalkan kota Mekah. Apa tujuan Nabi meninggalkan Ali? Ketika Nabi hijrah, Ali belum hijrah. Kenapa Nabi meninggalkan Ali? Ada yang tahu berkaitan dengan masalah amanah? Iya, Nabi itu dititipi banyak amanah oleh orang-orang Quraisy, oleh kafir Quraisy. Dititipi banyak titipan.
Dan Nabi tidak ingin meninggalkan kota Mekah kecuali titipan-titipan ini sudah apa? Dikembalikan. Padahal Nabi ketika di Mekah, ketika menyampaikan agama, Nabi mendapatkan perlakuan yang sangat jelek. Tetapi Nabi tetap menjalankan amanah, menyampaikan apa? Amanah. Perlakuan yang sangat jelek kepada manusia yang mulia, keturunan yang paling mulia. Tapi disebut dengan orang gila, dipanggil dengan orang gila, dilempar dengan batu dan sebagainya, dengan julukan-julukan yang kita tidak pernah mendapatkannya sekarang ini. Itu dirasakan oleh Nabi, sampai Nabi tetap sabar sebagaimana para nabi sebelumnya dari kalangan ulul azmi. Jadi di antara nabi itu ada ulul azmi, nabi yang kenal kesabarannya dan keutamaannya. Siapa saja ulul azmi itu? Yang pertama Nabi Muhammad, ya, yang pertama Muhammad SAW, kemudian setelah itu Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam. Ya. Jadi usia hidup beliau 63 tahun, 40 tahun sebelum jadi Nabi dan Rasul. Tapi jangan dianggap sebelum Nabi dan Rasul itu tidak baik keadaannya. Beliau adalah orang yang telah disiapkan menjadi Nabi dan Rasul sehingga dikenal baik. Sebelum Nabi pun sudah dikenal sebagai orang yang baik. Kemudian 23 tahun itu masa kenabian dan kerasulan, dan ini dibagi menjadi dua. Berapa tahun di Mekah? 13 tahun dan 10 tahun di Madinah. Masih ada waktu nih? Masih. Ya, kalau masih ada waktu masih terus. Waktu yang ditetapkan sampai jam berapa? Masalahnya kadang yang capek itu yang mendengarkan, ya kan? Kalau yang menyampaikan tidak capek, apalagi minumnya segini. Antum nggak ada minumnya. Kita baca sedikit lagi ya. Nubi'a bi Iqra. Nabi menjadi seorang Nabi Muhammad SAW diutus menjadi seorang nabi dengan turunnya wahyu. Yang pertama surat Al-Alaq yang isinya apa? Ayat yang pertama Iqra, awal surat Al-Alaq. Menjadi seorang nabi dengan turunnya wahyu dengan Iqra. Nabi diperintah untuk datanglah malaikat Jibril ya, yang kemudian memerintahkan Nabi untuk membaca Iqra. Ketika disuruh untuk baca, Nabi nggak bisa baca. Nabi nggak pernah belajar apa? Baca tulis. Dan ini hikmahnya adalah untuk apa? Untuk supaya jangan disangka bahwa Nabi menyampaikan itu mengambil dari Injil atau mengambil dari Taurat. Nabi tidak bisa baca. Nabi nggak bisa menulis. Sehingga ketika datang malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Iqra, bacalah. Nabi tidak. Nabi mengatakan Nabi Iqra, aku tidak bisa baca. Kemudian malaikat Jibril mengatakan Iqra, ulang-ulang. Sampai kemudian yang ketiga kalinya dan Nabi mengatakan dengan jawaban yang sama Nabi Iqra. Kemudian diperintahkan untuk membaca ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dengan turunnya 5 ayat ini maka beliau menjadi seorang nabi. Yang kemudian tadi ketakutan mendatangi istrinya Khadijah minta diselimuti, dan kemudian Khadijah apa tadi menghibur beliau dan menguatkan mental beliau dengan menyebutkan kebaikan bahwa yang datang itu bukan orang yang ingin berbuat jelek, bukan makhluk yang ingin berbuat jelek, dan engkau tidak akan mendapatkan kejelekan karena engkau adalah orang yang berbuat baik. Wa ursila bil muddatsir, dan Nabi diutus menjadi seorang rasul dengan turunnya surat Al-Muddatsir yang nanti akan disebutkan tafsirnya secara ringkas oleh penulis kitab ini. Wa baladuhu Makkah, dan negerinya Nabi adalah Mekah. Artinya tempat lahirnya Nabi, dan kemudian tumbuh dewasa di mana? Di Mekah. Tidak pernah meninggalkan kecuali ketika di masa susuan. Beliau hidup di Bani
bersama dengan Bani Sa'diyah. Dan pernah beliau ikut dengan pamannya ke negeri Syam untuk apa? Berdagang. Tapi kemudian belum sampai ke tempat itu bertemu dengan pendeta. Ada pendeta yang memberitakan bahwa ini adalah calon seorang apa? Rasul, harus apa? Jangan berbahaya. Dan hari itu adalah hari yang orang-orang Yahudi tahu sudah ada Rasul. Hari itu mereka tahu sudah ada apa? Rasul, dan mereka mencari-cari. Untuk apa? Untuk membunuh, karena para Yahudi dikenal sebagai apa? Karena ternyata Rasulnya bukan dari kalangan Yahudi. Setelah mereka melihat sesuai dengan berita yang ada dalam Taurat dan Injil akan datang seorang Rasul, dan pada saatnya datang seorang Rasul tidak ada satupun dari Yahudi yang menjadi Rasul. Maka pendeta ini memberitahu ini berbahaya kalau dibawa. Hendaknya dikembalikan lagi kemana? Ke Mekah. Hanya dikembalikan lagi ke Mekah dengan beberapa orang, tetapi Abu Thalib terus menjalankan apa? Perjalanannya. Dan setelah itu benar, datanglah orang-orang Yahudi apa namanya? Sweeping apa sih? Melihat mana ini? Mana rombongan? Karena tanda-tanda Nabi itu ada pada Nabi Muhammad, ada tanda kenabian. Kalau saat itu ketahuan orang-orang Yahudi, maka bisa apa? Bisa dibunuh karena mereka mendapati ternyata Rasulnya bukan dari kalangan Yahudi. Maka kembalilah. Tapi pada maksudnya bahwa masa kecilnya Nabi, lahir dan dewasanya itu di Mekah sampai 40 tahun sebelum menjadi Nabi. Kemudian setelah menjadi Nabi pun masih di Mekah selama 13 tahun. Baru setelah itu wahajar ila al-Madinah. Setelah itu hijrah ke mana? Ke Madinah. Setelah itu hijrah ke Madinah karena memang tidak bisa menampakkan agama di Mekah. Dan beliau diterima di Madinah. Kenapa diterima di Madinah? Bahkan di sana sudah ditunggu. Nabi ditunggu, hijrahnya Nabi, datangnya Nabi, hijrahnya Nabi sudah kedengaran, ya. Kedengaran penduduk apa? Madinah, dan ditunggu setiap hari keluar dari rumahnya menunggu datangnya Nabi. Sampai panas terik matahari. Ketika sudah panas dan tidak ada tanda-tanda orang yang datang, mereka kembali ke rumah. Terus begitu berjalan. Setelah mendengar berita Nabi sudah hijrah, ditunggu oleh orang-orang Madinah. Siapa mereka orang-orang Madinah? Mereka yang disebut dengan orang-orang Ansor. Mereka orang-orang Ansor dan juga orang-orang Muhajirin yang sudah hijrah terlebih dahulu. Dan di kota Madinah sudah banyak yang masuk apa? Islam. Sudah banyak orang yang masuk Islam. Karena yang masuk Islam justru adalah orang-orang yang berada di kota Madinah, yang mereka ketika haji dan Nabi SAW menyampaikan dakwahnya dan kemudian diterima oleh orang-orang yang menuju ke Mekah untuk ibadah haji. Jadi di zaman jahiliyah juga sudah ada ibadah apa? Haji. Bahkan orang-orang kafir Quraisy juga melakukan ibadah haji, tapi ya dengan tata cara yang sudah dibuat sendiri. Bahkan diberitakan bahwa mereka ketika tawaf itu dalam keadaan telanjang, tapi di malam hari. Ya, ala kulli hal, negeri Nabi adalah negeri Mekah, artinya tempat lahir dan dewasanya Nabi di Mekah. Kemudian setelah itu hijrah ke Madinah. Ya. Kita lanjutkan insyaallah setelah persiapan sholat maghrib, untuk kemudian kita sholat maghrib dan kita lanjutkan pembahasan sedikit tentang masalah mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang paling penting dari mengenal Nabi ini akan datang berikutnya, belum sampai. Akan datang berikutnya perkara yang paling penting yang datang dari Nabi atau yang berkaitan dengan sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan, insyaallah kita lanjutkan pada sesi setelah maghrib. Tapi biadal qadar subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta